Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue mau ngobrol santai bareng grup band Tony Viali Band. Hari ini kita akan ngobrol, kita kupas tuntas. Mungkin para netizen pengen lebih mengenal lagi, pengen lebih tahu lagi gimana Tony Viali Band ini bisa terbentuk, dan personil siapa aja, apa project-projectnya, dan kemana aja nantinya mereka akan tur. Mudah-mudahan cepet. Amin. Nah, kita langsung aja, Bang. Ya. Siap. Selamat pagi. Jangan tegang dong, kaku banget. Jangan tegang. Gimana? Ini Bang, kenalin dulu Bang, personilnya. Personil kita, oke. Kalau personil Tony Viali Band itu adalah saya Tony, ada Ido, gitar, ada Morris, gitar, ada Agi, bass, ada Aryo, drummer. Sama ada yang ikut satu lagi. Oh iya, itu tim ini kita. Soundman lah ya. Soundman. Ada siapa di situ? Ada siapa di situ? Halo, Tian. buat Tian. Dia di belakang layar, beneran di belakang layar. Iya. Oke. Terus bisa ketemu mereka ini semua gimana tuh Bang? Jadi gini, pada saat itu kan gue kan vakum nih di bunga ini vakum. Terus gue bikin lagu sendiri gitu kan, bikin lagu sendiri. Nah, pada suatu saat diminta nih main di acara, cuman acaranya mundur ya karena covid nih. Ton, nih ada acara nih, ada event mau main kan nih, tapi lu jatuhnya promo ya gini-gini. Yaudah boleh deh, saya main boleh-boleh aja kan. Oke, yaudah nanti tanggalnya gue kasih tahu. Oke. Pas udah oke, udah berapa menit baru gue mikir ya siapa yang main ya. Gue main oke aja. Akhirnya saking paniknya udah semua yang gue bisa main gitar, main drum, main bass masukin grup udah. Terus besoknya baru udah, waduh Mas, saya masih di Jawa nih Mas. Ya, akhirnya ganti lagi. Udah gitu, siapa waktu itu Aris ya? Yang paling lama ini Morris ini, yang paling yang ada di pertama ini. Waktu itu Pokoknya banyak lah dimasukin dalam grup. Gue nggak saling kenal tuh. Iya. Nggak ada saling kenal. Toto pagi-pagi, wah apaan nih? Kita main nih tanggal segini. Ada beberapa yang nggak bisa juga taunya. Wah gue masih di Jawa nih, nggak bisa. Akhirnya di live group cari lagi siapa yang bisa kayak gitu. Bentuknya kayak gitu sih. Kayak gitu kebentuknya. Waktu itu sempat ada si Jeko ya. Ya, ada Jeko. Hari. Ada sempat. Nah, cuman terus ada Mamut ya. ada Mamot. Mamut Lagi itu karena dia kerja. Terus sama jadwal yang masing-masing agak padat. Begitu ada satu juga yang mungkin beda ininya ya, cara pandangan musiknya mereka mengundurkan diri gitu. Nah barulah saya tanya sama Riz, gimana nih Riz, ada nggak lu main bass main drum nih? Ada. Oh dia paling cepet ada aja. sama gue ngikutin ya. Gercep ada. Barulah masuk si Aryo, baru masuk si Agi gitu. Terus waktu itu masih ada Eko ternyata ya. Masih ada Eko. Gak tahu. Iya. Ternyata dia punya 2 nomor. Yang satu dia left, yang satu masih ada. Jadi kita pas nyari personil lain, ketahuan sama dia. Ketahuan. Gue bilang, yaudah deh, kita cari gitaris lagi. Iya. Gue kan masih ada di sini, lu jangan begitu. Wah, sorry. Gue pikir lu kan left. Sorry ya Om Eko ya. Sorry ya. Sorry nih kok ada, tapi ya sudah kena, udah mungkin emosi ya. Nah, akhirnya gue mikir, nah terus gue lihat dari Facebook kan, tiba-tiba dia nongol nih, udah lama nih, udah dari tahun berapa dulu kita 98 99 ya, kita nongkrong bareng ya, tiba-tiba gue lihat dia nongol. Sebelumnya 96 malah ya, 96 ya. Nah dulu gue tahu dia tuh main gitarnya, wah lagi nongkrong. Ini udah lama ya? Udah lama nih. Main gitar sebelep. Nah gue ingat gitu kan. Gue ingat enak nih mana sebelep gitar, pas gue lihat profilnya kan, wah ya gawat lagi main. Jazz-jazzan, asik nih. Ngapain sekarang Dok? Baru hubungan lagi. Baru mulai. Hubungan lagi. Berhubungan apa nih? Dari 95 ya? 95 95 sekitar 96 deh.
Oh, ini sebelum bunga gua udah main Belum kerusuhan lah. Kapan kan tuh ya? Sebelumnya. Sebelumnya. Kalau itu ketemu dia juga kaget. Hah? Kok apa lu? Bukan mati anjing. Bukan apa. Ini bantuin. Udah. Tuh gitu kali gua ngomong. Berarti sebelum Project Bunga ya waktu itu? Sebelum Project Bunga ya? Dia kenal juga sama Galang, kenal dia. Kenal sama Galang. Satu tongkrongan dulu. Tongkrongan. Makanya gitu gua lihat Facebook gua ingat nih manusia nih. Gua juga ingat temennya. Tapi kok kayak gua denger dulu werewolf, sekarang jadi manusia. Werewolf. Ini gua hubungin, Dok, gimana Dok? Ayo. Akhirnya terciplah sekarang ini. Seperti itu. Berarti kalau mungkin kalau orang tahun 90-an ke atas sampai 2000-an mungkin kenal ya. Sama almarhum pasti kenal. Pasti tahu. Sampai sekarang pun masih ya. banyak kalau di Instagram, di Facebook kadang ada yang ngirim foto Galang gitu kan. Terus wah, ini Om, mari kita mengenang yang wannabe pengen jadi kayak Galangnya banyak. Namanya Galang. Tato lehernya namanya Galang juga. Terus gue komen di Instagram, wih gila, gue tagin dia kan, hebat dia orang. Tapi itu orang gak komen. Berarti kan dia gak tahu nih siapa dong. Parah nih orang. Dia wannabe Galang tapi dia gak tahu yang sebenarnya siapa gitu loh. Gue bilang ada banyak yang begini. Banyak ya. Parah. Ya coba aja ini Instagram atau Facebook gitu ya. Yeah. Galang Ramonarki banyak kan beda. Banyak. Gue mana nih? Dari planet mana gitu. Aduh. Jadi terbentuknya Tony Viali Band ini Ya. di 2000 baru ini 2020 ini. baru mulai terbentuk semua ya. Bulannya bulan apa gitu sih ya? Bulan Februari lah ya. Februari ya. Februari udah jalan sendiri dia sebenarnya kan udah keluarin solo tuh. Yang pertama tuh Hanya Untukmu ya tahun ini ya. Hanya Untukmu, tapi manggungnya udah mulai manggung sih waktu itu tahun ini ya. Dia awal tahun tuh udah Februari udah tahun ini tuh ya mainnya. Yang sama Pandek segala kan. Udah mulai, tapi benar-benar kebentuk secara utuh bandnya Juni lah ya. Juni karena kan tuh mulai pandemi kan rada longgar ya di bulan itu ya, gitu. Pertama kita juga dapat tawaran tuh dari satu tempat komunitas lah, disuruh manggung tuh kita di situ ya. Iya. Awalan itu jadi titik ukur kita untuk awalnya terbentuk jadi suatu band kayak gitu. Itu tuh manggung di Kreo Creative Lot itu ya. punya Pruri lah ya BUMN. Iya. Jadi kita diajak untuk manggung di sana. Sebelumnya kita juga udah ada event, cuman gara-gara kan waktu itu COVID, mau main COVID cuma waktu itu drive-in ya, konser drive-in. Drive-thru ke McD. Lapar. Kayak gitu. Jadi udah mulai dari awal tahun lah. Iya. awal tahun udah mulai ini. Cuman pergantian personil ya seiringnya waktu lah ya, sampai hari ini udah 2 kali ganti lah ya. 2 kali ganti. Gue dari yang konsep awal yang masih bertahan gue. Ini 3 baru nih. 3 baru ya. Mudah-mudahan bertahan lama ya. Amin. Jangan lama, selamanya sih. Iya, Ya selamanya. Amin. Terus kalau sering nongkrong nih bareng itu sebulan bisa berapa kali dalam 1 minggu? Pada saat latihan aja ya. Latihan aja ya. Karena kan ada kesibukan masing-masing. Seminggu sekali sih pasti intens lah ya. Ada pasti bakal ketemu, nggak mungkin sebulan los. Pasti seminggu sekali pasti ketemu, ngatur waktu lagi. Pada saat latihan apa bikin lagu ya, bikin lagu. Entah ngetek lagu baru. Baru itu. Kadang di rumah gua, kadang di tempat Aryo, kadang di tempatnya Silo. Tempat Udo sih belum ya. Belum. Baru kita berdua aja. Baru berdua ya. Kita berdua. Kita berdua tetap gini. Jangan itu komen sehat. Enggak, sebenarnya gini. Kalau yang ngumpul seband sih minggu sekali. Cuma kalau intens masing-masing personil sih beda-beda ya. Kadang-kadang gue dipanggil ke tempat dia suruh ngetek kalau dia ada ide atau nggak nih ke sana. Gitu. Kalau nggak ada siapa yang mau ikutan. Karena Agi juga pernah datang juga. Pernah datang nih sama si Ariel di pojok tuh. Ariel Peter Porn. Berarti kalau terongkongan minimal 1 minggu tuh 1 kali. Minggu sekali.
Wajib itu sih. Wajib ya? Itu wajib. Kalau yang intens sendiri sih itu masing-masing aja, tergantung ini Waktu Bang Toninya. Bang Tony Kalau ya. misalnya manggil gua nggak bisa, biasa dikasih Si ini Ido. Bang Ido atau enggak ke Aryo atau enggak ke Agi gitu. Tapi kalau yang seminggu sekali bandnya full itu wajib kalau itu. Kenapa? Karena kan emang harus nyatuin Iya. gitu. Rada ribet kan ya, lagu sendiri lebih susah Iya. dibanding lo ngetek lagu orang. Kalau lagu orang ngafalin lebih gampang. Kadang kan udah materi jadi, Iya. kita tinggal ngulik kan. Nah kalau lagu sendiri kan harus hafalin Ide kulikannya ya, hafalin kulikannya. Wah ini tadi ritmenya buat intro gimana ya? Ini ya, tuh yang ribet itu sebenarnya. Makanya itu harus banget intens untuk ketemu. Pokoknya wajib seminggu sekali tuh harus. Iya, harus kumpul bareng harus ya. kumpul, harus Betul. kumpul. Kayak pacaran ngapel. Oh iya. Yang mana Jadi- itu kan harus. Jadi perhalus. Kayak gini ngomong gitu. Ngapel. Emang Nah, iya nah, terus pelek ke dia. Ngapel. Iya. Makasih aja deh. Iya. hubungannya emang spesial ya? Iya, spesial banget. Tapi dari ketemu gitu juga masing-masing ada proyekan loh. Ini Toto punya proyekan jazz. Sama gue punya proyekan rohani. Jadi kalau Aki juga punya solo gitu. jadi maksud gue kalau untuk kan ukuran Bang Tony ya, gue ngelihatnya untuk seorang artis senior lah ya, bisa gue katakan kan ibaratnya dari 96 aja udah ngartis kan ya, sampai hari ini tetap produktif gitu loh. Bikin lagu itu produktif cuy. Lo kasih chord aja dia bisa nyanyi. Itu yang gue ya kan? Itu aja sih. Ilhamnya dari mana? Nah, benar karena gue main sama siapa aja nih. Nggak dapat gue orang kayak dia. Berarti kita ngejreng nih. Padahal kita cuma iseng. Tahu dia mulai nah itu tuh turut rekam. Saya itu rekam aja kan. Asal direkam. Kalau nggak direkam hilang. Kalau nggak hilang iya. Jadi masing-masing sebenarnya ada proyekan lagi yang misalnya nggak bisa dimasukin ke band. Atau wah, nih anaknya kayak lagu buat ini aja nih Rit, buat rohani aja nih. Wah ya udah, ayo Toto main nih. Wah nih konsepnya jazz-jazzan nih, Rit. Nggak masuk di. Oh ya udah nggak masalah. Iya. Kita sih kayak gitu aja. Gitu. Karena yang proyekan band tetap, tapi kalau masing-masing bikin proyekan ya udah nyantai aja. Secara kan sekarang linknya itu kan digital platform ya. Iya, bebas ya. Lebih bebas kan, lebih gampang lu untuk explore ya Iya. keluar sana lebih gampang dibanding eranya Om Tony mungkin yang rada susah untuk masuk label ya. Masuk label tuh susah. Kalau sekarang kan gampang ya, apa-apa kita punya karya, punya modal. Kayak ini deh, kayak Tian lah, salah satu ini kita soundman kita, dia punya studio sendiri dan dia juga ikutan juga untuk proyekan-proyekan lain gitu loh, selain band ini gitu loh. Kita nggak bebasin buat nge-explore. Tapi di band ini adalah semua yang di band bisa naruh lagu. Iya. Itu yang kita. Diberi ke bawah sana. Silakan. Jadi misalkan kayak ini yang ada yang mau kita rilis ini lagunya Morris. Kita masukin. Jadi nggak harus lagu harus gosong enggak. Ini kita misalkan si Agi punya lagu, taruh. Ini punya lagu taruh si Aryo punya lagu taruh. Pending mau buat Loadingnya lama. Ini lagu. Jadi gue memberikan kesempatan untuk teman-teman ini bisa merasakan karyanya itu dinikmati oleh anak cucunya. Itu. Jadi ini lagu kakek loh. Gitu. Iya. Satu saat misalkan ada cucunya lagi, ini masih keturunan kita loh, masih di atas kita yang bikin lagu ini. Nah seperti itu. Selalu diingat. Selalu diingat. Ya kayak saya gini, John Lennon orangnya udah nggak ada. Tapi anak-anaknya masih tetap ini anaknya John Lennon, ini cucu John Lennon. Nah itu maksud gue. Jadi gue memberikan kesempatan untuk teman-teman di sini untuk punya karya di sini yang bisa dikenang nanti buat anak cucunya kelak. Dan juga dapat royaltinya itu pasti. Gitu. Itu yang isinya gue ngasih kesempatan untuk teman-teman bisa dapat uang dari hasil karyanya sendiri. Jadi karya itu di sini berharga. Gitu. Jadi nggak sia-sia di sini. Sejelek apapun juga selama itu kita bisa bikin lagu, bikin. Gitu. Jangan dibuang karena karya itu kan ini ya hati ya. Masa hati kita buang gitu, apa yang udah dari curahan hati kita buang kan, aduh. Makanya jadiin aja. Gitu. Apa yang dikeluarin karya harus kita jadiin. Gimana tinggal dibongkar kiri kanan, akhirnya jadi sebuah lagu yang utuh yang bagus. Nah, baru kita iniin. Jadi kita berlima ngoprek bareng gitu kan. Nah, ini ada lagu nih. Misalkan si Aryo atau Agi ini ada lagu nih. Kita pikirin nih, oke, ini enaknya gimana, ini enaknya ini, kasih ini, ganti di sini, nih. Akhirnya jadi satu lagu tuh. Nah, oke, akhirnya ini yang kita, tapi tetap tuh, ini karya si Aryo. Ya, misalkan si Agi, ini karya si Agi, nah, karya Morris, karya Ido, tetap. Jadi kita memberikan kesempatan untuk semua
bisa berkarya di sini. Tapi pembagian hasil tetap rata. Tetap rata. Tetap rata. Kita nggak yang ibaratnya, wah ini lagu gua harus besar. Enggak. Atau meledak aja ya. Iya. Nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Nah, cuman itu juga ada satu sekarang kan namanya kayak Wami itu yang mengurusin Iya. cipta. Nah jadi si pencipta itu tetap dapat, tapi kalau royalti dari ini itu semua. Tapi untuk yang hak cipta itu akan Cipta tetap ada dapat lagi. sendiri. Eksklusif Dan lah. eksklusif. Dan itu udah ada apa? Wami ya, Wami. Wami. Wami ya. Iya. Nah, itu yang ngurusin. Udah ada aturan-aturannya udah ada ya. Udah ada. Kan jadi gue memberikan kesempatan untuk teman-teman ini menciptakan sesuatu yang untuk kelak bisa buat anak cucunya gitu. Iya. Biarpun nanti dapatnya 200.000 misalkan, tapi ini punya kakek saya loh nih. Terus Kayak ngalir gitu aja loh. ya, terus. Terus aja sampai cucu saya. Iya, Ini dari kakek saya nih. Ini lagunya nih. Ini orang yang botak-botak. Ini orang yang beriak-beriak. Iya gitu loh. Jadi ada yang bisa dikenang ke depan gitu. Terus proyek ini kan lagi pandemi nih, pandemi Iya, Covid. iya. Jadi kalau pandemi terhenti nggak tuh? Ya terhenti lah Terhenti semuanya. Cuman kalau untuk produksi kita bikin lagu sih nggak Ya. terhenti. Nggak terus. Terus Malah makin produktif. Iya Makin kayaknya zaman pandemi sama kita zaman dulu produksi tuh kayak sama gitu. Kita mengurung diri di studio. Iya. sama. Ada atau nggak ada pandemi, kegiatan kita emang gitu. Iya, jadi pada pandemi nggak ada kerjaan di luar, ya kita makin banyak kerja di studio jadinya. benar. Iya. Lagu, lalu apa? Otak-atik lagu. Itu kan pandemi di luar kita mungkin manggungnya berkurang. Kurang Itu aja. kayak off airnya gitu ya. Iya, cover acara di luar itu ya mau apa lagi. Cuma kan kegiatan kita emang dari dulu emang suka Udah di begitu, studio, ya, ya. iya. Ngumpul di studio emang dari dulu begitu kerjaan kita. Ya kayak di Wiki deh, studio foto tapi kan dia. Ya kan walaupun nggak tahu diri tapi dia udah lah ya. Itu teman kita ya kita akuin aja. Males sih gue ngakuinnya. Enggak ya? Itu boleh diedit kok. Dibuang-buang aja. Tapi ini keinginan Bang Tony sendiri nih. Iya. Kalau nanti suatu saat ini terus maju Iya, terus ya. amin. Harapannya apa nih? Ya harapannya ya istilahnya gini, ini adalah band terakhir lah ya, maksudnya capek juga kan, gue punya band, akhirnya nggak jelas kemana gitu. Nah gue tuh adalah orang yang istilahnya kalau nggak berekspresi gue gila gitu. Kalau gue nggak bikin lagu atau nggak bikin sesuatu tuh gue gila, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Nah, jadi gue harus gue tuangin dan gue nggak mungkin menuangin sendiri, makanya gue ajak teman-teman. Dan ini gue nggak mau lagi untuk aduh capek yang harus orang baru lagi, harus ini lagi bentuk lagi, belum kalau bisa nyatu, kalau nggak bisa waduh capek. Dan Kita juga kasihan sama dia takut gila. Malu ke poin. Enggak, soalnya Om Tom ini emang kerjaannya cuma di musik, nggak ada kerjaan lain. Kan ada nih musisi yang punya bisnisan apa, kalau ini enggak, dia paling lemah di bisnis, nggak bisa deh. Jual lukisan ibaratnya dijual situ $3.000, giliran datang 300 deh, oh yaudah deh. Kan ngehe ya, dia kan nggak bisa bisnis deh. Udah musik aja udah nggak usah aneh, ya kan? Nggak usah aneh, nggak usah aneh. Terus kalau misalkan orang-orang ini pengen tahu Instagramnya, pengen tahu YouTube-nya, Oh, iya. ada nggak itu? ada di Ada. apa? Tony Viali Band. Tony Tony Viali Velben udah ada. Search aja. Di Instagram ya, Instagram. di Facebooknya di Tony Bunga ada. Ya. Karena nggak bisa Tony Viali jadi Tony Bunga bisa. Berarti ntar ada nih. Ada Ada ya. ada. Jadi biar lebih mendekatkan diri dengan Di bawah ini ya. teman-teman. Di bawah ini. Sama kayak itu berarti mendekatkan diri pada puasa. Ini udah hampir. Oh udah. Ini nggak mau bang ya masuk-masukin dia. Nggak apa-apa. Orang kan penasaran tuh nonton. Yang mana? Apa sih tuh? Nanti akan ada episode Ada. khusus. Iya khusus deh. Nanti Ya kan? berbincang dan makhluk goib. Nggak, sama ini juara Pil Dacil. Iya, pemilihan Dajjal cilik. Iya. Sama tau mau bikin pas foto. Iya kan? Kang fotokopi. Tapi Oke. dari segi musik yang udah ada nih, Ya. dari sudut pandangnya Bang Tony gimana nih? Kayak sekarang kan banyak band baru nih. Ya. Itu dari sudut pandangnya Ya gini, kita ngikutin. Tapi yang kalau gue bikin itu adalah ngikutin yang sekarang.
dicampur dimix sama yang masa lalu, tetapi tidak menghilangkan jati diri kita masing-masing. Nah, Iya. Benang merahnya benang tetap. merahnya tetap musiknya begini. Tapi misalkan misalnya gini, Aryo grunge, si ini metal, si ini jazz, si Aryo nah, si Agi misalkan alternatif. Nah, enggak biarin aja gitu, tapi punya ini jati diri gitu. Tapi musik kita satuin, kita gabung. Nah, itu jadi sesuatu yang baru lagi. Gitu. Ada kan sekarang kan ada folk, ada apa. Nah, ini baru lagi. Gitu. Kawin silang. Kawin silang. Di mix. Hewan. Pantesan Vivi aneh ya. Oh itu hasil kawin silang. Kawin silang apa nih? Penasaran kan? Ada suaranya doang kan? Nah, ya, ntar. Emang itu Bill Dacil emang itu. Dajjal cilik. Ada edisi khusus berarti ya. Habib ini bilang tadi. Iya. Terus ntar untuk project di 2021 Ya. udah kepikiran, udah ada. Sebenarnya udah Keliling ada. dunia sih kita kayaknya. Amin. Cara sih gitu. Amin. Mimpi. Ada itu apa Timbuktu apa tuh udah. Oh iya. Masuk Total bebek. itu Timbuktu. Orang nggak tahu wah itu Timbuktu katanya masuk saya cerita dulu. Ya isinya inilah ya lagi progresif. Karena COVID ini semua event-event juga ketahan jadi belum makanya di saat ini kita lagi ngumpul-ngumpul materi, kita lagi banyakin bikin live, bikin apa. Rencana sih kita mau akan bikin live streaming gitu, banyak ngajakin nongol di Instagram, di Facebook gitu. Jadi nanti di saat pandemi itu selesai, amin ya. Nah, itu mulai kita menerima job-job gitu. Yang penting saat ini mumpung masih orang pada ngeliat handphone semua, disitulah saya mulai nge-push, teman-teman juga nge-push ke IG-nya masing-masing, ke Facebook-nya juga nge-push supaya dikenal, supaya event, terutama event I.O. ya, nah itu ngeliat, nah itu makanya gue nge-push terus gitu. Sebenarnya sih suatu keuntungan buat kita pandemi ya khususnya. Kenapa gue bilang keuntungan? Karena kita lebih produktif bikin lagu kan, Bener. jadi sering ngumpul, jadi bikin lagu-lagu baru. Nah giliran 2021 pandemi misalnya udah lewat, Amin. Di situ kita udah banyak karya kan, jadi gampang buat jualan juga. Betul. Gitu loh. Ibaratnya nih orang jualan nih, lu udah banyak ini nih, banyak pilihan. Mau masarin yang mana nih kayak gitu. Udah dikenal lah. Gitu. Ibaratnya Udah kayak gitu. mulai dikenal ya kan di saat sekarang nih sama genjot kita genjot tuh kita genjot tuh di sosial media terus tuh apalah muka kita lah apalah karya kita semuanya. Nah jadi nanti pada saat berarti ini COVID selesai, nah, disitulah orang udah tahu gitu. Dan IO pun juga kan udah ngeliat ibaratnya. Kita pun juga banyak karya baru kan buat kita share ke mereka. Wah ini kayaknya oke nih ya, kayak gitu sih. Kayak gitu aja sebenarnya. Tapi buat para netizen nih harus follow Instagramnya ya. Ya. Oh iya. Follow Instagram, YouTube. Instagram, YouTube, benar. Tuh YouTube-nya Tony Viali aja. Tony Viali. Iya, Tony Viali Band. Ya, atau di Moritz Kansil juga. Ya, ada lengkap. Ada. Nah, gitu. Kalau Facebooknya Tony Bunga, kalau di Instagramnya @Tony_Viali_band. Ya. Jangan lupa di follow tuh. Kalian Oh, Follow. banyak cerita dari situ. Gratis, cepetan. Gratis. Yang kamu Apalagi kalau Maksannya. Suara apa itu? Iya, suara apa ya? Iya, nanti akan ada khusus. Tapi kalau misalnya streaming ada pemberitahuan terlebih dulu nggak nih? Ada. Kita biasanya seminggu sebelum itu udah kita publish. Udah dipublish. Nah, sudah dipublish dan memang yang awal itu kemarin kita udah publish, cuman ya memang pada saat itu kita mau live besoknya ada pengumuman PSBB kedua. Wah udah orang fokusnya belanja pada saat itu, jadi kita gitu pas nggak begitu terlalu orang banyak lihat, tapi lumayan pas kesini kirinya baru dia mulai pada nonton gitu. Kan kalau di Facebook itu kan dia kerekam ya, nah, baru kesini sininya mulai pada nonton, tapi lumayan lah untuk promosi. Lumayan ya. Lumayan.
buat promosinya dulu. Sekarang kan saat-saatnya wah biarin orang kasih free dulu untuk nonton ya kan, nanti di saat mau nonton lagi realnya di situ kita baru berbicara gitu. Berarti pengenalannya dulu semua. Pengenalannya dulu, promosinya dulu mumpung. Karena orang juga penasaran ya, pengen Iya. ketemu. Kayak saya aja penasaran pengen ketemu, ketemu. Betul aja. Iya. Nanti penonton penasaran sama si Jangan penasaran. Jangan Bisa ditersendiri. jangan penasaran. Tapi entah ngeliatnya. Nggak, banyak terakhir ketemu dia sih banyak kesurupan ya. Ini jangan deh. Serupan masal. Soalnya kayak leak soalnya. Lebih. Aduh. Oke. Ya. Berarti kalau promosi udah jalan semua, semua udah jalan, pandemi udah beres, baru mulai diatur lah ya. Mulai diatur ya. Mulai diatur skema-skema. Kalau mungkin ada tawaran on air, off air, Iya. udah mulai diatur ya. Ya, udah mulai diatur, udah mulai kita atur budgetnya apa segala macamnya gitu. Dan saat ini juga kita sengaja mempromo-promo gini tuh untuk bisa mencari investor juga, sponsor juga gitu loh. Karena kan saat ini kan orang produk ya terutama itu untuk iniin ke iklan-iklan TV kurang efektif. Orang TV aja jarang ditonton. Orang pada lihat handphone kan. Nah makanya sekarang ini kita lagi pikir untuk menggandeng sponsor untuk bisa kita live streaming, mereka ada di entah nantinya di banner di belakang kita manggung atau pada saat kita manggung kita tongolin produknya. Jadi kita jadi untuk mencari itu juga sponsor juga seperti itu sih. Tinggal hubungin udah ada ya nomor kontaknya. Kontaknya ada, tinggal nanti kalau emang mereka berminat mereka akan hubungin seperti itu sih. Gitu. Apalagi nih mau ditanyakan? Apalagi guys? Ada yang mau ditanyakan mungkin guys? Kayak lagi mikir mau Oh, nanya. lagi zikir ya? Alhamdulillah, akhirnya zikir. Mempersiapkan skema penyerangan nih. Yang baju hijau bukan serang banget itu. Lengan panjang tapi ya. Tapi Bang, kita sedikit flashback nih. Ya. Kan almarhum udah nggak ada nih, almarhum Galang. ya. Masih suka silaturahmi nggak tuh Bang? Ya saat ini sih sebenarnya gini, Bung waktu itu sempat ngeluarin album sebenarnya, single Peranca Rindu sama Recycle Lagu Kasih pada saat itu. Cuman kita dulu dimasuk dalam labelnya si Raffi itu namanya The Legends ya. Nah, cuman waktu itu bubar karena si manajemen Ransnya juga dia lebih sibuk ke Rans Entertainment ya, yang ke musiknya agak kosong, agak kurang gitu kan. Nah, jadi akhirnya karena banyak vakum akhirnya masing-masing saat ini. Nah pada saat masing-masing itulah kembali vakum lah akhirnya semua band-band ini gitu. Nah kalau gue kan nggak bisa vakum, gue tetap produksi terus gitu. Makanya gue tetap bikin lagu dan akhirnya terbentuklah ketemu teman-teman ini, terbentuklah band gitu. Karena kayaknya nggak mungkin nih hanya sendiri, karena gue punya keterbatasan dalam bermain alat musik gitu kan. Gue butuh temen nih untuk bisa mengeksplorasikan apa yang ada dari pikiran gue atau otak gue untuk dijadikan sebuah karya gitu kan. Nah, makanya gue ajak teman-teman ini untuk bisa mengaplikasikan sebuah lagu yang bagus lah, yang bisa didengar sama orang seperti itu. Bisa dinikmati ya. Dinikmati. Kok nggak bisa kosong aja pokoknya? Nah, nggak bisa kosong gitu. Orang kalau misalkan dihitung dari hadis itu ada 1.600-an lagu lah, masih di mana-mana. Oh, masih ada? 1.600. Nggak bisa ngitung ya. Di situ sini ada 20, di situ sini ada 20, di SoundCloud ada seberapa, di mana ada berapa, di mana. Banyak. Jadi di mana-mana gitu loh. Gue orang nggak bisa diem, nggak bisa, harus produksi terus gitu kan. Nah, makanya setelah ketemu teman-teman yang di label agregator, ketemu Morris ini, ada kesempatan untuk ini boleh nih nitip ya, ini boleh nitipnya si Morris juga, dan juga ini juga dia agregator juga nitip ya gitu. Jadi ini kedepannya juga tinggal mengaplikasikan, menjual itu dengan udah yang di ini sama teman-teman semua gitu. Ditambah dengan lagu karya masing-masing, jadi di mix semua di situ.
Nanti pokoknya ada yang mau berkarya, silakan. Punya lagu, taruh sini. Ayo kita bikin bareng gitu. ngulik bareng aja Ngulik gitu ya. bareng gitu. Pokoknya jangan sampai diem. Karena apa ya? Kalau diem Ya gila itu tadi. maksudnya sih kalau ngaku gila jadi tukang ayam. Pokoknya diem gila aja pokoknya. Gila aja gitu. Musisi awalnya gitu ya gitu. Terus berkarya gitu kan. Betul, justru kali ya. Karena banyak gitu yang istilahnya teman-teman musisi yang lama itu karena dia frustasi, dia nggak mau merasa dirinya masih, gue masih ngetop nih, gue ini loh. Akhirnya dia nggak mau berkarya gitu, dia masih terpaku sama keguaannya ini. Akhirnya sementara musik itu tiap detik, tiap menit jalan terus, band baru. Kalau kita nggak ngikutin, udah ayam. Mau apa lagi dia makan? Itu kan ayam. Ayam. Ya kan kalau nggak makan dong dia. Ya kan sementara kita butuh makan. Sementara kita untuk makan itu harus berkarya. Berkarya ada yang dijual, ya kita harus berkarya terus ngikutin zaman supaya nggak ketinggalan. Kang backsound tahu bulat. Yang viral itu nah. Rekamannya dari tahun 2001. Pakai sekarang. Buat yang penasaran ntar ada orang nanti ada episode Kang backsound tahu bulat. Siapa sih orangnya? Edisi khusus ya. Gue bikin janji lo ntar. Udah usaha. Dengar suara kata dia. Tapi project-project itu udah inilah, udah ada step-stepnya, udah ada tahap-tahapannya. Udah ada. Tinggal nunggu pandemi Selesai. Selesai. Baru kita mulai go live lah istilahnya. Sekarang ini kan masih di sosial media karena memang kondisinya nggak mungkin kan untuk kita live beneran gitu. kok terus promosi terus aja ya? Promosi terus. Mumpung sekarang orang lagi pada ngeliat handphone semua nih. Ya kan, bukan yang lihat TV, lihat handphone. Ya kan. Semuanya mau ngapain lagi kan? TV sinetron, dia lihat YouTube dia mendingan. Banyak informasi ya? Iya, banyak informasi di sini kan. Aduh. Sekarang aja anak SMP kelas 1 lebih pintar sekarang. Wah, gila. Kayak anak gue tahu. Papa tahu ini nggak, tahu ini nggak. Di planet itu sana ada ternyata kehidupan. Buset tuh kacau banget. Masih udah tahu aja lo kehidupan di sana. Apa lagi? Tahu dari mana kamu? Ini ada di Google. Wah, lah. Diki juga gitu dulu, tapi di 3GP dia. Beda. Beda. 3GP dia, aduh. Terus tangan ke begini aja nih. Iya, aneh tuh aneh. Dia ngomongin lu sendiri. Nggak boleh. Gak bagus. Dilarang sama ini cap orang tua. Ya mudah-mudahan sukses ya Bang ya. Amin. Sama-sama juga YouTube-nya mudah. Iya, sama-sama. Banyak Amin. subscriber. Ntar kalau udah banyak subscriber panggil kita lagi. Jadi subscriber sama dia om. Mau beli nggak? Dikit jago loh. Bisa diatur itu mah. Oke guys, kita habis ngosan, ngobrol-ngobrol santai bareng Tony Viali Band. Pokoknya nanti kalau kalian tuh wajib follow Instagramnya Tony Viali Band. @Tony_Viali_band. Nah, wajib di follow. Di follow. Ya kan? Terus anggota-anggotanya nih, Iya. Instagram punya kan ya? Instagram ada. Di itu aja pas di Tony Viali Band tuh ada kok. Ada ya? Ada masing-masing Instagramnya juga ada. Jadi bisa langsung di follow. Iya. Untuk YouTube-nya sendiri, YouTube-nya sih belum ada yang ini ya, tapi di ini aja Tony Viali Band. Tony Viali Band pasti keluar. Pasti keluar ya? Masih ada. Saat ini masih lagi proses lah. Ya. Untuk bikin sendiri gitu. pokoknya harus ditonton ya, Bang ya, harus ditonton. Iya. Kalau nggak tonton, rugi berarti. Tonton nanti mimpinya serem. Ayo. Kan mimpinya itu enggak. Bisa mimpi ini nih. Siapa namanya? Episode khusus ya nanti itu PR. Ikutin terus ya makanya. YouTube ya. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan channel saya, channel Bang Tony, channel Tony Viali Band semakin hari semakin berkembang dan mereka semakin sukses di tahun 2001 Amin. dan seterusnya. Amin.
Mari dukung terus musik Indonesia. Iya. Sip. Sama ini jangan Sama lupa apa? Studio yang kita pakai juga. Oh iya, dong. studio Kita kita ikut pakai promoin ini. juga dong. Studionya Kita kan juga Tian, ya. bakal dong. Mana orangnya? Munculin di sekian akhir, munculin. Oh iya, Munculin. Ya. Mungkin Bapak lo ini, bisa aduh, kita sedikit, bingung. lo bisa sedikit info lah nih dari sebelah gue nih. Duduk Hampir sebelah kita sini. mau muat nih. Enggak, Bisa, bisa. Hampir kita mau streaming tadi di pasar kan. Kan ada Bapak ini, aduh. Ya Bapak coba ya, Tian. coba tolong dijelaskan studionya. Oh iya, ini studio. Bisa buat apa aja sih studio lo? Halo, nama gue Tian. Ya beginilah studio gue. Di Ini sini ke sana 3 hektar loh. Kebun duren. Oh, di durian ini. Gimana ya di sini? ya untuk band-band yang mau rekaman di sini Mau bisa. Mau mixing mastering bisa, mau buat jingle juga kalau punya perusahaan bisa juga. Oke, gue sedikit mau nanya dong, sistemnya gimana sih? Shift-shiftan apa lo satu Satu paket kerjaan, biasa, satu paket? paketan aja. Berarti nggak ada shift-shiftan nih? Nggak ada. Sistemnya bayar dulu, men. Oh gitu, baru ini. Oke. Paketan aja lah, shift-shiftan ribet. Oke. Kalau mau ngubunginya tuh, mau ngubungi Mau hubungin ya, Mau hubungin. kontaknya bisa di info. Kalau mau ngubungin gue bisa di 0878 8130 1411. Di bawah ini. catat. Nanti ulangi takut belum ngambil pulpen. Iya, benar. 0878 8130 1411. Oke. Bawain. Itu udah mixing mastering ya? Mixing mastering. Mixing mastering Jadi juga ya? teman-teman yang bingung nih punya karya, Ah. baru rekaman doang, apa butuh dibantu, Bapak ini bisa. Bisa. Iya. Bisa menghubungi Bapak ini. Betul. Ya kan? Rate boleh dijelasin nggak sih? Rate harga apa Japri DM aja, japri aja. Oh, Oh, ya. iya, biar mesra. Rate harga. Biar mesra. Enggak pengen banget yang DM cewek. Saya ada kesannya nanti kita. Oh ya, iya. Bisa diatur gitu ya. Coba tapi lo nggak ngurusin band aja ya. Buat kayak perusahaan juga lo Bisa. terima kan iklan apa bisa ya? Bisa banget. Bisa banget ya. Bisa banget. Scoring itu bisa ya? Bisa, bisa. Bisa. Bisa juga tuh. Bisa dong. Oke. Scoring film. Berarti tinggal hubungin aja ya. Tinggal hubungin Iya. tadi nomor tadi itu. Iya. Instagram ada. Ada. Instagram di Tian Kara. Tian Kara ya. Tian huruf kecil semua nyambung. Nyambung. Tian Kara. Tian Kara. Jangan Tian lupa, Kara. Tian Kara. Biasa tulisannya Kara, Biasa. Kara. Iya. Tian ya Tian Kara. Oke. Lo ini Langsung bisa- follow, ya. Bapaknya galak nggak? Bapak yang Tanya dong bapaknya galak. ya kita juga mau thank you buat Tian ya, buat studionya. Ya, sama-sama. ya, ini Enggak. kita pakai studionya studio Tian. Tian. Itu terima Jadi kasih ngerepotin banyak. kita. Iya benar-benar. Thank you banget. Oke ya, sampai ketemu lagi ya. See you. Oke, thank you.